Un, deux, trois. Film ini diawali dengan seorang gadis bernama Elvira yang sedang bahagia mesra dengan seorang pangeran berkuda bernama Julian. Kemesraan itu diiringi dengan puisi yang dibaca oleh Elvira. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Ya, Elvira mimpi basah setelah membaca buku puisi yang ditulis pangeran Julian. Elvira ini sedang di perjalanan menggunakan bendi alias kereta kuda bersama ibunya Rebecca dan adiknya Alma. Di perjalanan mereka mengganti pakaian menjadi yang agak lebih mewah dan kereta kuda para orang kaya. Dan tujuan ketiga orang ini yaitu pergi ke sebuah rumah bangsawan yang bernama Otto. Dan Otto ini juga memiliki seorang anak cewek yang bernama Agnes. Rebecca. Singkat cerita, Rebecca dan Otto akhirnya menikah. Raut wajah bahagia pun terlihat dari wajahnya Elvira, karena status ekonomi keluarganya terangkat setelah si ibu menikahi seorang bangsawan. Tapi belum sempat si ibu belah duren bersama Otto, saat asik tertawa hahaha ketika makan malam bersama, Otto tiba-tiba serangan jantung dan ia mati di malam pesta pernikahan itu. Seperti tradisi agama sebelah, mayatnya Otto terlebih dahulu disemayamkan di sebuah kamar sebelum dimakamkan. Lalu saat Agnes meratapi kematian ayahnya itu, Elvira mencoba menenangkan saudara tirinya tersebut. Tapi seketika Agnes marah dan berkata kalau ayahnya tak akan mau menerima Elvira sekeluarga kalau bukan karena hartanya Rebecca alias harta ibunya Elvira. Seketika Elvira benar-benar kaget. Ternyata ibunya salah target. Rebecca menikahi seorang bangsawan yang nyaris bangkrut. Dan bangsawan bangkrut itu menikahi sang janda miskin yang pura-pura kaya. Setelah mengetahui semua itu, Elvira langsung melapor pada ibunya. Dan ternyata benar si ibu sedang berhadapan dengan para rentenir yang menagih hutangnya Otto. Karena Otto tak memiliki uang warisan dan yang tersisa hanyalah rumah dan beberapa kebun. Rentenir itu akhirnya menyita kebun yang diwariskan oleh Otto untuk melunasi hutang-hutangnya. Rebecca benar-benar syok sampai jatuh terkapar. Ya, karena udah miskin, terkawini bangsawan miskin yang meninggalkan hutang. Tapi Elvira mencoba menenangkan ibunya itu dengan berkata kalau ia bisa memperbaiki keadaan dengan menikahi seorang lelaki kaya. Tapi sembari menangis terisak, si ibu pun berkata, "Bercerminlah nak, wajahmu lucu." Setelah itu, saat Agnes meratap di pangkuan ayahnya dan Elvira sedang asik makan, tiba-tiba perwakilan kerajaan datang dan mereka datang untuk mengundang para semua gadis perawan keturunan bangsawan untuk datang menghadiri pesta yang diadakan kerajaan yang diadakan 4 bulan lagi karena Pangeran Julian ingin mencari istri. Tentu saja Elvira benar-benar antusias dong. Tapi ketika pasukan kerajaan itu menanyakan gelar bangsawan yang dimiliki oleh Elvira, Elvira benar-benar tak bisa menjawab karena ia bukanlah keturunan bangsawan dan juga tak bisa memakai gelar yang dimiliki oleh Otto. Tapi karena Agnes kasihan, ia pun menyampaikan kalau Elvira adalah saudara tirinya alias step sisternya. Sehingga si petugas kerajaan itu menulis nama Elvira menjadi Elvira von Step Sister di undangan. Elvira benar-benar bahagia dan langsung melapor pada si ibu. Karena tujuannya agar Elvira bisa terpilih menjadi istri pangeran, ia pun akhirnya dibawa ke sebuah klinik kecantikan. Dan di sana Elvira di makeover dengan bayaran yang akan dibayar 2 kali lipat setelah pesta dan jika Elvira terpilih menjadi istri. Lalu setelah kawat giginya dicabut, batang hidungnya Elvira yang bengkok akhirnya dipahat alias diketok
agar tulang yang menonjol bisa dihilangkan. 1, 2, 3. Setelah proses renovasi hidung selesai, ia pun terpaksa harus menggunakan cangkang penyangga hidung agar tulang hidungnya tersebut bisa dibentuk dan tak kembali ke setelan pabrik. Para gadis yang diundang kerajaan juga mendapat fasilitas sekolah tari yang dipimpin oleh Sophie. Jadi dari semua gadis yang ikut serta, mereka akan dilatih menari dan bersikap layaknya seorang tuan putri. Dan bagi siapa saja yang lolos tahap pertama, akan lanjut ke tahap selanjutnya layaknya Miss Universe, sampai menyisakan 3 orang terpilih yang akan menjadi penari utama di hadapan pangeran. Setelah itu pelatihan tari pun dimulai. Karena benar-benar antusias, Elvira memilih berbaris di barisan depan. Tapi karena penampilannya benar-benar lucu, ia pun disuruh pindah ke barisan bagian belakang dan berbaris sejajar bersama para gadis yang wajahnya sama-sama tak menarik sama sekali. Setelah itu, saat makan malam, Agnes menanyakan pada ibu tirinya kapan si ayah akan dikubur. Tapi karena sekarang mereka sedang di ambang kebangkrutan, Rebecca berkata kalau si ayah akan dikubur setelah acara pesta, yang artinya 4 bulan lagi. Karena sekarang semua uang yang mereka miliki dibutuhkan untuk perawatan kecantikan Elvira. Tentu saja Agnes benar-benar marah. Tapi apalah daya, ia hanyalah seorang anak tiri. Pelatihan berlanjut. Semua gadis dilatih cara berjalan yang elegan, cara berkipas, cara menggoda, dan semuanya dilatih oleh Sophie selama berminggu-minggu. Sehingga setelah melewati semua tahapan tersebut, pengumuman siapa yang lolos tahapan selanjutnya diumumkan. Dan salah satu yang pasti lolos adalah Agnes. Tapi ternyata salah seorang gadis yang lolos adalah Elvira. Nama gadis lain dicoret dan digantikan oleh Elvira. Ternyata penyebab Elvira bisa lolos karena si ibu menyogok Sophie yang dijanjikan bayaran akan dibayar setelah pesta dansa. Duha talan, botkastat talan. Jag ville inte ha dig. Din mamma har betalat mig, pravda? Setelah itu, karena Rebecca ini miskin, satu-satunya cara agar Elvira bisa mengenakan gaun-gaun cantik yaitu hanya dengan mengenakan semua gaun yang dimiliki oleh Agnes. Tapi karena Elvira ini gendut, tak ada satupun gaun yang bisa ia pakai. Sehingga saat semua gadis peserta seleksi berkonsultasi dengan seorang psikolog yang disediakan kerajaan, Elvira pun curhat kalau ia tak pede karena jelek dan gendut. Tapi saat si psikolog itu melihat wajahnya Elvira, ia pun berucap kalau Elvira hanya gendut bukan jelek. Sehingga si psikolog memberikan sebuah obat diet yaitu telur cacing pita sekalian dengan penawarnya. Sehingga walaupun Elvira tetap makan seperti biasa, ia akan tetap bisa diet karena cacing pita itu yang akan memakan semua makanan yang dimakan oleh Elvira. Du är syk i hodet. Allt mamma sier. Mamma vet ingenting om det här. Setelah Elvira pulang dari tempat psikolog, ia mendengar suara berisik-berisik dari arah kandang kuda. Karena mencurigakan, ia pun memeriksa kandang tersebut. Dan ternyata terlihatlah bokong seorang cewek sedang nungging dan juga muncul seorang pemuda penjaga kandang yang bernama Ishak. Ternyata selama ini diam-diam Agnes menjalin hubungan dengan Ishak si penjaga kandang kuda. Elvira langsung melaporkan penampakan itu pada si ibu sehingga si penjaga kandang akhirnya dipecat dan diusir. Sedangkan Agnes habis dipukuli oleh ibu tirinya tersebut. Setelah kejadian itu, status Agnes pun berubah. Ia diperlakukan layaknya pembantu, ya kayak film-film bawang putih. Bahkan sehari-hari Agnes juga dipanggil dengan sebutan Cinderella oleh si ibu alias budak. 3 bulan telah berlalu, Elvira akhirnya membuka cangkang penyangga hidungnya. Dan ternyata Elvira ini benar-benar cantik setelah hidungnya yang bengkok direnovasi. Nah sedangkan Agnes, ia benar-benar 100% menjadi babu alias pembantu. Tapi setiap kali Elvira melihat ke arah Agnes, ia tak pernah merasa puas. Karena Elvira sadar kalau Agnes jauh lebih cantik dari dirinya.
Setelah itu Elvira kembali mendatangi klinik kecantikan dan kali ini ia melakukan renovasi ekstrim terhadap wajahnya yang telah cantik itu. Elvira melakukan tanam bulu mata palsu, tapi bulu mata itu tak dilem atau diberi perekat, melainkan dijahit secara permanen. Pada malam harinya, setelah operasi tanam bulu mata itu, Elvira mulai menjalani hari-hari dengan mata diperban. Saat tengah malam, perutnya pun mulai keroncongan, bahkan terlihat ada yang bergerak dalam perutnya itu. Elvira akhirnya memutuskan mencari makanan dengan cara meraba-raba ke arah dapur. Tapi saat ia sibuk mencari makanan, tiba-tiba Agnes datang. Karena kasihan melihat saudara tirinya itu tersiksa karena dirinya sendiri, Agnes akhirnya mengambilkan beberapa roti untuk Elvira. Setelah itu, sebenarnya Sophie sang pelatih tari menyukai Agnes dan ia ingin Agnes yang terpilih sebagai kandidat calon istri pangeran. Tapi karena Rebecca berkata kalau Agnes uring-uringan setelah kematian ayahnya, Agnes pun tak datang-datang dan memutuskan mengundurkan diri. Sehingga terpaksalah Sophie menjadikan Elvira sebagai murid favoritnya dan sebagai kandidat calon istri pangeran. Dan Elvira ditunjuk sebagai 3 penari utama yang akan menari di hadapan pangeran. Setelah itu, saat Elvira mandi berendam, ia meminta Agnes menyuapinya makanan. Saat Elvira asik baca novel sembari makan dengan lahapnya, Agnes melihat rambutnya Elvira berguguran, bahkan rontoknya benar-benar parah. Tapi Agnes tak memberitahukan hal tersebut pada saudari tirinya itu. Lalu, saat Elvira meminta Agnes menyisirkan rambutnya alias menyikirkan rambutnya, Agnes langsung memberikan sisirnya sembari berkata, sepertinya kau tak akan membutuhkannya. Kan jag greja håret mitt nå? Askepott. Det här är min borste. Du har ingen användning på den längre. Mendengar kata-kata itu, Elvira benar-benar kaget dan ia pun langsung mengambil cermin dan memeriksa rambutnya yang indah. Ternyata rambutnya yang tergerai ikal cantik itu udah rontok parah. Bahkan beberapa bagian ada yang udah nyaris botak alias colak. Tentu saja hal tersebut terjadi karena efek telur cacing pita yang ia makan. Sehingga Elvira mulai depresi dan uring-uringan di kamar karena beberapa hari lagi pesta dansa akan diadakan. Setelah itu, saat Elvira golek-golek sembari uring-uringan di kamar, tiba-tiba si ibu datang dengan membawa seorang penata rias terkenal. Dan penata rias itu membawakan sebuah gaun spesial yang akan dikenakan oleh Elvira di pesta besok. Tentu saja Elvira benar-benar bahagia mendapatkan gaun itu. Tapi saat ia mencoba gaun tersebut dan Agnes dipanggil untuk membantunya, si penata rias benar-benar takjub melihat kecantikan Agnes. Bahkan si penata rias merasa gaun itu lebih pantas dikenakan oleh Agnes. Lalu setelah gaun dipasang, ketahuanlah kalau Elvira mengalami kerontokan alias kebotakan. Sehingga si penata rias memberikan solusi agar Elvira mengenakan rambut palsu. Karena dalam hatinya Agnes ia juga ingin ikut menghadiri pesta walaupun ia udah gak perawan, Agnes kembali melihat gaun pestanya yang telah lama ia simpan, plus sepasang setelan sepatunya. Tapi saat ia memegang gaun itu, tak sengaja Elvira juga memasuki ruangan tersebut. Karena Elvira tak ingin Agnes menghadiri pesta dan tak ingin ada saingan, Elvira akhirnya merebut dan merusak gaun itu, sehingga gaun tersebut tak bisa digunakan lagi. Agnes benar-benar hancur dan galau dan ia pun memutuskan menangis di pangkuan mayat si ayah yang telah membusuk. Saat Agnes tertidur, ia pun bermimpi didatangi oleh ibunya yang telah lama mati. Dan Agnes menceritakan semua yang telah ia alami pada si ibu itu. Sehingga si ibu pun berucap, "Tenang nak, aman, mana sepatumu?" Lalu saat Agnes tertidur itu, ulat-ulat yang menggerogoti mayat si ayah secara ajaib menjalin kembali gaun Agnes yang sobek tadi. Di keesokan harinya pesta pun diadakan dan benar saja semua mata lelaki benar-benar terpukau melihat kecantikan Elvira. Lalu setelah berdansa dan unjuk gigi di hadapan Pangeran Julian, Elvira akhirnya dipilih sebagai satu-satunya wanita yang diajak berdansa oleh si pangeran. Tapi tiba-tiba saat asik-asik berdansa, seorang wanita tak dikenal datang dengan menggunakan penutup wajah. Dan penampilan wanita itu benar-benar menarik perhatian. Bahkan Pangeran Julian juga terpesona sampai mengajak wanita tersebut berdansa.
Setelah acara dansa selesai, ternyata wanita tak dikenal itu adalah Agnes. Karena wajahnya terlihat oleh Elvira, Agnes langsung bergegas kabur dan menghilang. Tak sengaja, sebelah sepatunya tertinggal, layaknya kisah Cinderella yang selama ini kita dengar. Karena jejak Agnes yang tersisa hanyalah sebelah sepatu, Pangeran Julian akhirnya mengumumkan bagi siapa saja yang kakinya cocok mengenakan sepatu itu akan ia rekrut menjadi istri. Setelah mendengar pengumuman itu, Elvira benar-benar marah. Saat ia pulang, ia pun langsung mencari Agnes dan memaksa Agnes memberikan sebelah sepatu yang masih ia simpan. Tak lupa Elvira juga menyerang Agnes dengan sebuah golok. Lalu, karena Rebecca datang, Agnes akhirnya terpaksa mengalah dan sepatu Agnes tersebut berhasil didapatkan oleh Elvira. Elvira yang benar-benar udah terobsesi jadi istri pangeran, ia benar-benar udah kehilangan akal sehatnya. Karena kakinya tak muat ketika mencoba sepatunya Agnes, Elvira memaksakan agar kakinya bisa muat dengan sepatu itu. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Elvira memotong semua jari kaki kanannya. Mendengar suara Elvira berteriak, Alma dan Rebecca langsung menghampirinya. Tentu saja Alma langsung memberikan pertolongan pertama pada kakaknya itu. Tapi tidak dengan si ibu alias Rebecca. Ia juga benar-benar udah gila. Apapun caranya Elvira harus jadi istri pangeran. Sehingga setelah Elvira diberikan obat penenang dan Elvira tertidur, Rebecca memotong jari kaki sebelah kirinya Elvira alias kedua-duanya dipancung. Di keesokan paginya, Elvira terbangun karena mendengar suara pasukan kerajaan datang mencari pemilik sepatu Cinderella yang tertinggal. Karena tak ingin melewatkan kesempatan itu, Elvira memaksakan diri merayap menemui pasukan kerajaan tersebut. Tapi sayang, setelah Elvira terperosok jatuh saat menuruni tangga, ia pun harus terpaksa pasrah mendengar pengumuman yang disampaikan oleh petugas kerajaan yang mengumumkan pemilik sepatu itu udah ketemu dan pemiliknya adalah Agnes. Dan Agnes juga diumumkan sebagai calon istrinya pangeran walaupun udah nggak perawan. Setelah itu saat Elvira terkapar menangis dengan hidung yang bengkok patah dan gigi depan juga ikut-ikutan patah satu, Alma akhirnya mendatangi kakaknya tersebut dan meminta obat penawar cacing pita yang disimpan oleh Elvira. Setelah obat penawar itu ditelan oleh Elvira, Elvira pun mulai mual-mual dan muntah-muntah. Perlahan-lahan, seekor cacing pun mulai keluar dari mulutnya. Tapi ternyata cacing itu benar-benar panjang. Bahkan Alma harus ikut turun tangan membantu menarik cacing tersebut. Tak cukup dengan seekor cacing pita panjang, ternyata ada beberapa ekor cacing lagi yang ikut menyusul keluar dari muntahannya Elvira. Bahkan ukurannya tergolong besar, dan cacing-cacing inilah yang selama ini memakan apa yang dimakan oleh Elvira. Lalu, setelah Elvira mulai baikan, Alma akhirnya mengajak kakaknya itu kabur dari rumah tersebut. Karena kalau tak segera kabur, Alma yang berikutnya akan dijual dan dikorbankan oleh si ibu. Oke geng, sekian sedikit spoiler dan alur cerita The Ugly Stepsister. Gimana? Keren gak filmnya? Nah, kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler dan alur-alur cerita film-film keren lainnya. So, thank you.